PSSI gandeng KNVB, uji coba kontra Belanda terbuka. Ambisi Sandy Walsh bawa Indonesia tampil di Piala Dunia. Timnas Indonesia U20 gelar TC di markas Como 1907. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Netizen melancarkan protes berkaitan dengan harga tiket dua laga sisa Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang terlampau mahal. Hal itu diketahui dari komentar yang bermunculan di akun Instagram Timnas Indonesia dan PSSI saat menginformasikan soal tiket terusan pertandingan antara Timnas Indonesia kontra Irak dan juga Filipina. Sebab harga tiket termurah untuk pertandingan melawan Irak dan Filipina di angka Rp250.000 untuk kategori upper Garuda atau tribun atas. Sementara jika membeli tiket terusan untuk dua pertandingan, harganya menjadi Rp450.000. Sedangkan tiket termahal untuk dua pertandingan Timnas Indonesia tersebut dijual dengan harga 1,25 juta untuk kategori Premium West atau VIP Barat dan Premium East atau VIP Timur. Harga tiket terusan jadi 2,25 juta. Sontak, banyak yang menilai nasionalisme supporter tengah digadaikan oleh PSSI. Timnas Indonesia berkesempatan menjajal kekuatan Timnas Belanda setelah PSSI melakukan kerjasama dengan Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belanda atau KNVB. Hal itu diketahui lewat unggahan Ketua Umum PSSI Erick Thohir di media sosial. Dalam unggahan foto tersebut, Erick Thohir mengungkapkan sejumlah program tengah disiapkan PSSI dan KNVB yang meliputi pembinaan hingga agenda uji coba antara Timnas Indonesia dengan Timnas Belanda. Bertemunya Timnas Indonesia dan Belanda praktis dinantikan oleh pecinta sepak bola tanah air. Sebab PSSI sedang gencar-gencarnya menaturalisasi pesepak bola asal Belanda yang memiliki darah Indonesia. Sebelum dengan Belanda, PSSI juga bekerja sama dengan Asosiasi Sepak Bola Jepang atau JFA dan Federasi Sepak Bola Jerman atau DFB. Dalam kerjasama dengan Jepang ini, PSSI fokus pada peningkatan kualitas wasit di Indonesia. Sedangkan ketika kolaborasi dengan DFB, PSSI fokus pada kemajuan kapasitas teknis dan keahlian olahraga serta kemajuan struktur liga dan juga klub. Bek Timnas Indonesia Sandy Walsh berharap suatu saat nanti bisa bermain di Piala Dunia. Dikutip dari kanal YouTube Mark Locke, Sandy Walsh menjelaskan bahwa melihat Indonesia bermain di Piala Dunia adalah sebuah misi penting. Menurutnya hal itu bukan hanya mimpi dan mereka harus berjuang demi berada di tahap tersebut. Tentu saja butuh kerja keras dan perjuangan dari semua pemain agar mereka bisa berlaga di panggung dunia. Pemain asal klub KV Mechelen ini pun melanjutkan skuad Garuda harus memiliki tujuan yang jelas. Apalagi saat ini Merah Putih dalam performa yang bagus dan siap bersaing dengan tim kuat. Banyak pemain muda yang sudah mendapatkan tempat di timnas dan hal ini harus terus dimaksimalkan. Sandy sendiri menambahkan Piala Asia 2023 menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki kans yang besar. Saat itu mereka bisa lolos dari fase grup dan berada di babak 16 besar. Selanjutnya, Piala Dunia pun bukan hal yang mustahil yang bisa Indonesia dapatkan. Beberapa hari ini beredar poster bergambar pelatih Timnas Indonesia Sintayong dengan tulisan acara Meet and Greet. Tak hanya di media sosial, poster tersebut juga bisa dijumpai di sekitar Mall Senayan Park atau S-Park di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Setelah ditelusuri, poster itu ternyata memang mempromosikan acara yang menghadirkan Sintayong atau STY dalam peluncuran sebuah produk kesehatan. STY ternyata menjadi brand ambasador untuk produk tersebut. Informasi itu diketahui dari unggahan di akun Instagram CNI atau CNI Indonesia. Bisa dibilang acara ini cukup unik karena biasanya meet and greet di dunia olahraga menampilkan seorang atlet bukan sosok pelatih. Namun popularitas Sintayong yang baru saja sukses membawa Timnas Indonesia U23 ke semifinal Piala Asia U23 dan bahkan nyaris lolos ke Olimpiade Paris 2024 sepertinya jadi salah satu pertimbangannya. Menariknya yang bikin publik salah fokus adalah gaya rambut Sintayong dalam poster acara tersebut. Sebanyak 7 pemain keturunan dipastikan bakal perkuat Timnas Indonesia U20 di Toulon Cup 2024. Kabar baik tersebut dikonfirmasi langsung oleh pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri, yang memang baru saja pulang dari Belanda untuk memantau pemain keturunan.
Dalam pemantauan pemain keturunan yang dilakukannya di Belanda ini, Indra Syafri mendapatkan 7 pemain berkualitas. Mereka adalah Jens Riven, Safi Wolstra, Maurice Mohidoke, Kaya Seymans, Dian Marks, Sacha Deiktan, dan Delano Arts yang telah memenuhi kriteria. Indra Syafri sendiri mengungkapkan pada awal-awal pencariannya ke Belanda banyak pemain keturunan yang sulit diajak untuk membela tim merah putih. Namun kini dia merasakan hal yang berbeda, di mana mereka lebih mudah untuk dirayu bermain untuk tanah leluhur mereka. Setidaknya ada 2 alasan mengapa kini mereka lebih mudah diajak untuk bermain bagi Indonesia. Salah satunya karena perkembangan sepak bola tanah air yang cukup signifikan belakangan ini. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri mengkonfirmasi akan menjalani pemusatan latihan atau training camp atau TC di Como, Italia jelang Toulon Cup 2024 di Prancis. TC tersebut digelar selama kurang lebih 1 pekan pada akhir Mei mendatang. Langkah ini dilakukan untuk mematangkan persiapan di Toulon Cup 2024 yang berlangsung mulai 3 hingga 16 Juni nanti. Indra Syafri sendiri menjelaskan Como menyediakan fasilitas tersebut berkat Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Di situs resmi turnamen, Timnas Indonesia U20 bergabung di grup B bersama negara-negara elit sepak bola seperti Italia, Jepang, Panama, dan Ukraina. Sedangkan peserta grup A terdiri dari Arab Saudi, Korea Selatan, Pantai Gading, Prancis, dan Meksiko. 2 tim teratas dari masing-masing grup akan melaju ke babak semifinal. Tim yang menang di babak 4 besar akan melaju ke final dan mereka yang kalah akan berduel memperebutkan tempat ketiga. Kehadiran Presiden FIFA Gianni Infantino di Bangkok kurang bermakna bahagia bagi timnas Thailand. Infantino berada di ibu kota Thailand itu dalam rangka pelaksanaan Kongres FIFA ke-74. Agenda penting dalam puncak kongres itu adalah voting untuk menentukan tuan rumah Piala Dunia Wanita 2027. Bersama dengan itu, timnas Thailand yang dikelolanya terkena musibah besar menjelang duel hidup mati di markas China dalam laga kelima grup C putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 6 Juni nanti. Sebab bek kanan Nicolas Mikkelsen ternyata mengalami cedera sangat parah dibandingkan perkiraan. Pemain berlabel Eropa terpaksa istirahat 2 bulan dan tak bisa memperkuat tim Gajah Perang di sisa laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek timnas Indonesia Justin Hubner harus menghuni bangku cadangan saat Cerezo Osaka mengalami kekalahan pedih dari tim promosi Machida Zelvia dalam lanjutan J1 League. Tak dimainkannya Justin Hubner oleh sang pelatih memunculkan gelombang protes dari supporter Cerezo Osaka. Sebab Hubner dianggap lebih tenang ketimbang Ryuya Nishio yang melakukan blunder konyol. Dikutip dari akun X Extra Time Indonesia, banyak warganet Jepang yang berkomentar bahwa Hubner layak mendapatkan menit bermain. Menariknya, netizen Indonesia pun turut menanggapi bahwa tidak perlu protes sebab supporter Cerezo Osaka sendiri telah bersuara. Penyerang timnas Indonesia Rafael Strike bertemu dan berinteraksi dengan seorang penggemar cilik. Dikutip dari unggahan akun Instagram timnas Indonesia, Rafael sangat menghargai dan memberikan pelukan kepada penggemar ciliknya tersebut. Sebab penggemar cilik itu mengaku sangat mengagumi Rafael yang telah menjadi andalan skuad Garuda. Selain Rafael Strike, terlihat juga beberapa pemain timnas Indonesia U23 yang bertemu dengan penggemar cilik tersebut. Hubner pun berfoto dan menggendong seorang anak kecil serta Rizky Ridho, Ramadan Sananta, dan Muhammad Fajar Faturrahman berfoto bersama dengan penggemar ciliknya itu. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.